Biasa kita terus belajar tentang 4 rukun agama. Apa itu? Tentang syariat. Syariat adalah satu kewajiban, mana sunnah mana wajib, dilaksanakan seterus menerus karena Allah Ta'ala. Nah, di sifat 6 sahabat, apa nama istilahnya, ada kalimat La ilaha illallah, yakin akan kalimat thayyibah bahwa Allah itu benar-benar satu-satunya zat yang maha mulia di dunia ini. Ialah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Silakan minati gitu ya. Kaidah itulah yang dimaksud dengan syariat. Kemudian mendirikan sholat, kemudian bertauhid, ya kan? Dalam ilmu sehari-hari syariat itu ilmu tauhid, gitu ya. Ada juga kita bilang ilmu, juga ada ilmu fikih, gitu, diajar kalau guru kita, betul ya? Rukun Islam, rukun iman, rukun isya. Kemudian masing-masing sholat juga ada rukunnya, rukun sholat. Apalagi kalau kita bisa laksanakan dan diamalkan. Iya, lebih penting lagi didakwakan, meningkat lagi deh ilmunya. Sudah diamalkan, sudah dilaksanakan, kemudian kita dakwakan betapa indahnya Islam itu syariat ya. Meningkat lagi yang kedua, kita bertolekoh dengan ilmu diamalkan karena Allah Ta'ala. Apa itu? Tata cara berzikir, berdoa, bagaimana malam Jumat kita senantiasa melakukan. Biasanya kan apa ya, di majelis taklim itu sholat bersama, kemudian doa bersama, zikir bersama, baca Al-Quran bersama ya, yasinan bersama gitu kan. Nah itu adalah suatu kegiatan dengan ilmu diamalkan Allah Ta'ala. Bahkan ada kelompok majelis zikir Sania gitu kan, segala macam. Ada ya kelompok-kelompok itu. Dia mengajarkan bagaimana tata cara kita berhubungan dengan Allah Ta'ala, merasakan zat yang maha mulia itu menyatu dengan diri kita, sehingga doa kita tidak terhijab, terkabul lah ceritanya. Itu dari mutariko. Bagaimana kita berkeluarga yang baik, membina anak-anak menjadi anak soleh dan solihah. Itu ilmu tariko. Itu menjadi jaminan kita. Haram bagi seseorang ayah ibu kalau masuk neraka nanti, bila mana dapat mendidik anak yang menjadi soleh dan solehah. Mantap kan? Mantap juga agama itu. Kemudian kita betul nggak udah ikramul muslimin, sifat 6 sahabat itu. Betul nggak kita merasakan ada kekurangan di antara kita? Betul nggak merasakan ada orang yang belum bisa makan sehari-hari di daerah di mana kita berada gitu. Itu adalah bagian dari sifat sahabat, merasakan betapa indahnya kita berbagi gitu. Ada yang sakit, ya kita obati sama-sama, ya kita bantu sama-sama. Itu kan ada ulama yang memiliki kemampuan tentang syariat, kita belajar. Ada ulama atau ustadz yang punya kemampuan ilmu tasyawufnya, kita belajar. Itu namanya hakikat ikramul muslimin, salah satu. Yang muda kita hormati, yang tua kita hargai, kita mau belajar, betul ya? Nah, meningkat terus ilmu kita tentang ilmu tariqah itu. Barang siapa yang memahami tentang kewajiban Islam ini dan memahami cara melaksanakannya atau ilmu tariqah tadi, maka dia dapat lagi ilmu berikutnya, hakikat. Pala zikir, pala sholat gitu ya. Nah, jikalau kita telah menikmati hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, itulah orang yang bertasyahud. Nah, itulah hakikat diri yang ketiga. Hakikat diri ialah sesuatu ilmu diamalkan karena Allah Ta'ala, dibaca oleh kacamata zahir dan batin, terus menerus sampai kita tahu tujuan hidup kita, dunia dan akhirat. Nah, di dalam ilmu da'i, bila mana seorang da'i bertakbir, maka semua syaitan laknatullah itu menggigil dan takut, terbirit-birit. Nah, itulah ilmu seorang da'i, bertakbir saja dalam sholat. Ketakutan makhluk gaib musuh nyata kita, syaitan laknatullah itu. Kemudian bila da'i itu mati apa? Ditangis oleh semua makhluk. Itulah sifatnya itu. Salah satu di antara keuntungan menjadi da'i. Nah, jadilah kita punya ilmu hakikat diri.
sehingga kita mengenal diri kita, tahu tujuan kita dalam hidup di dunia ini untuk apa, kemudian di akhirat nanti seperti apa. Betul ya? Maka luar biasa 3 ilmu bila mana kita amalkan, apalagi kita dakwahkan, maka barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, maka ia menjadi bodoh dan tunduk dan patuh. Nah, itulah dapat keempat. Dalam sholat kita kan berdialog dengan Allah Ta'ala ya. Itu adalah pengakuan kita akan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita baca di tahiyat, selalu duduk ya, kita baca syahadat kembali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. 1 kali subuh, 2 kali zuhur, 2 kali asar, 5, kemudian 2 kali maghrib, 7, isya 2 kali, 9 kali kita menyatakan diri, bersyahadat kembali kepada Allah dan kepada Nabi. Betul ya? Mari kita ingat. Itu tandanya apa? Berarti kalimat la ilaha illallah adalah satu kalimat utama penyambung kita kepada Allah. Karena kita mengakui hanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Menciptakan. Sehingga zat yang Maha Mulia itu berasa dalam diri kita, bahwa kita dijaga oleh Allah. Karena dai itu dia selalu bersama Allah. Nah, insya Allah kita setiap saat diikuti oleh zat yang Maha Mulia itu, dan dipelihara dan dilindungi dan dikasihani. Nah, sifat-sifat itulah yang kami laksanakan sebagai sunnah Rasul. Sifat Nabi itu kami berkeliling. Karena kalau belajar di rumah tidak khusyuk gitu ya, belajar di kampung kita masing-masing tidak khusyuk gitu ya. Tapi kalau kita belajar di majelis itu akan lain kekhusyukannya. Karena ada amir, ada kegiatan taklim, ada kegiatan bayan seperti sekarang ini, ada kegiatan baca Al-Quran. Jadi bersama-sama itu akan jauh lebih nikmat, betul ya? Nah, sehingga di keheningan malam kita biasa susah bangun malam, teman-teman sudah bangunkan. As-salatu khairum minan naum. Bangun kita langsung. Lebih baik kita sholat daripada tidur ya, dinyenakkan gitu. Nah, itu juga satu kelebihan kita kalau kita berjemaah. Nah, itu marilah kita semuanya yang bisa 3 hari, coba belajar 3 hari seperti Pak Iksan nih, putra beliau sampai ke India, Bangladesh, Pakistan ya. Beliau menikmati beribadah kepada Allah itu. Artinya apa? Ditingkatkan ilmu thariqah dan hakikatnya. Nah, barang siapa memahami tentang ilmu syariat, thariqah, hakikat itu, maka ia mulai bermakrifat kepada Allah. Nah, akhirnya sholatnya juga jadi mantap. Tidak ada Tuhan selalu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mungkin meneteskan air mata bagi yang telah khusyuk sholatnya. Nah, insya Allah bagi orang-orang yang telah khusyuk sholatnya, maka tidak ada lagi masalah dalam kehidupannya. Bukan masalah harta, bukan masalah kedudukan, tetapi ketenangan dan batinnya itu merasa berbahagia. Kenapa? Mengenal diri dan Tuhan, posisinya. Nah, inilah terus kita belajar mendekati Allah. Allah itu sudah dekat, tapi kita tidak kenal. Nah, terakhir marifatullah itu artinya apa? Adalah sesuatu zat yang kita pahami, kita kenali, dan kita dekat sama beliau. Dan itulah tempat kita minta. Di mana Allah itu? Nah, menurut pelajaran buku Bian, Allah itu ada di qalbu mukmin, orang takwa. Pertanyaan lagi, apakah kita sudah jadi orang mukmin dan takwa? Maka Allah itu ada di situ. Beliau itu Maha Suci. Allah sebab itu berwudulah kita. Begitu kita berwudu, bersyahadat kembali, maka ia ada di situ. Nah, tinggal kita pegang. Ya Allahu ya Rabbi, bahagiakan kami sekeluarga. Ya Allahu Rabbi, berikanlah kesempatan bagi tetangga kami untuk beribadah kepada Engkau yang lebih baik lagi, karena kebersamaan itu penting. Nah, itu doanya. Jadi kalau kita terus tingkatkan ilmu, maka kita adalah orang tahu diri
bahwa kita itu adalah miskin dan bodoh gitu kan sebenarnya gitu sebagai umat ciptakan Allah. Cuma kita banyak merasa sok pintar ya, merasa kita sudah diberikan ya ke harta, kekayaan, kedudukan, lalu kita melupakan zat yang maha mulia itu. Nah, kita sebagai dai mengingatkan agar kita jangan terpeleset dalam hidup ini. Nah, bagaimana dengan kita melihat ada rumah orang mewah, mobil mewah setiap hari bertemu. Bila mana dia menjalankan rukun Islam, maka Indonesia ini sangat sejahtera. Mereka berzakat. Itulah tugas kita dan kewajiban kita juga menyampaikan kepada umat. Ayo berzakat. Bila mana orang kaya berzakat, persoalan ekonomi bangsa tidak akan ada masalah lagi. Itulah sebenarnya ikramul muslimin itu. Dengan ilmu itu kita amalkan karena Allah Ta'ala, sehingga kita lebih bermakna hidupnya. Setuju? Ini mantap ini kalau kita berdalam terus, karena kita bergiliran. Apa maknanya gitu kan? Bahwa kita mengenal diri dan Tuhan. Apa maknanya kalau kita merasakan Allah itu memberikan suatu risalah, Al-Quran melalui Nabi, itu petunjuk bagi kita. Contohlah, bila mana kita khidmah membaca surat Al-Baqarah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Allah yang Maha Tahu. Ini adalah kitab yang dari gaib, yang benar-benar datang dari Allah sebagai petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa. Kita pegang dada kita. Tadi Buya bilang Allah itu ada di kalbu orang mukmin dan takwa. Kita pegang dada kita, ya Allah. Yang mana Engkau itu? Sesungguhnya hamba belum mengenal Engkau, walaupun Engkau katanya sudah dekat. Hari ini bagaimana supaya aku kenal Engkau dan aku menyadari Engkau sangat dekat, ya kan? Apalagi petunjuk lain banyak. Ada surat 30 juz Al-Quran itu memberikan petunjuk tentang kaidah-kaidah doa dan berzikir kepadanya, betul ya? Yang lainnya adalah Buya senang sekali dengarin lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Buya merasa ingat semuanya. Kita tidak menyadari kadang-kadang kepunyaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, betul ya? Tidak banyak orang menyadari. Tidakkah kamu tunjukkan hatimu atau kamu sembunyikan? Allah menyiksa siapa yang mau dan mengampuni siapa yang mau. Jangan-jangan rakyat Palestina ditolak doanya oleh Allah, walaupun kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, tapi dia telah dicap bagian dari yang dibiarkan oleh Allah hidup di dunia diperangin oleh Yahudi gitu kan. Karena mereka tidak berdasarkan agama seperti kita gitu. Dia minta tolong sama negara muslim. Yang lain itu didoakan, dibantu materinya, bukan minta sama Allah. Kalau beliau atau mereka minta sama Allah, selesai persoalannya. Nah, ini juga lah sebagai peluang kita untuk ibadah, mendakwakan kepada saudara kita yang dari Palestina, mari beragama dengan baik, kenali Tuhanmu, maka engkau akan menjadi bodoh dan tolol dan jadi pintar kemudian, karena dia sebagai zat yang maha pengampun dan maha mengampuni segala pintar. Tinggal beliau minta sama Allah, kirimkanlah anginmu ya Allah, hancurkanlah rakyat yang telah terzolimi oleh negara Yahudi. Itu selesai itu masalahnya. Tapi apakah mereka melaksanakan tugas doa itu kepada Allah? Ternyata banyak pengakuan. Para amir mereka jalan iktikaf ke Indonesia berkeliling, mereka mengakui negara Palestina itu sudah mulai modern. Wanitanya ke pulau malam, prianya sudah berkelilingnya berzina. Nah itu apa? Jadi ujian bagi orang beriman bertakwa itu. Nah sementara kita mendoakan yang itu, ya Allah
kasihan dibunuh setiap hari, anak gadis, anak pria, anak belum tahu dosa, setiap hari terbantai gitu. Apakah Allah turut campur? Itu lagi pertanyaannya. Nah, marilah dengan ilmu tarekat tadi kita amalkan Allah. Bisa di atas sejadah kita doakan rakyat Palestina itu, insya Allah dikabulkan sama Allah. Tetapi ada yang dibiarkan. Nah, itu masalahnya. Allah tahu doa itu, tapi beliau memberikan pelajaran bagi orang beriman dan bertakwa. Nah, pada pagi hari ini tambahlah ilmu kita, insya Allah gitu ya. Dengan terus rajin ke majelis ilmu, insya Allah setiap hari bertambah keimanan dan ketakwaan kita. Nah, kalau kami setiap hari Pak, Bu, belajar tentang keimanan. Apakah kita sudah beriman dan bertakwa? Apakah doa kita sudah diterima atau belum setiap hari oleh Allah? Nah, itulah yang kita tangisi malam. Bahwa perjumpaan kita dengan Allah sangat luar biasa sekali. Bahwa kita hanya berdoa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Selalu kita ajukan seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, aku jadikan saksi air mata yang mengalir kepada Engkau ya Allah. Karena kami bersungguh-sungguh. Coba, jika kita serahkan diri kepada Allah sungguh-sungguh, ya Allah, istriku atau suamiku, bantu ia menjadi orang hebat, bantu ia menjadi dai yang hebat. Berikanlah kesabaran kami bagi kami untuk terus berbuat baik, berhati baik, bertasyab baik, bertarekah yang baik, bersyariat yang baik, ya kan? Sehingga kita menikmati ibadah itu, betul ya? Coba cari tempat yang sunyi gitu. Kita sunyikan diri dari kesibukan dunia dengan hanya membangun tengah malam, tidak ada suara. Ajukanlah nasibnya kepada Allah. Katakan kepada dirinya, ittaqullaha wa tamassu laisa wa bainal hijab. Hati-hati engkau dengan orang teraniaya, karena dia dengan Allah tidak ada misalnya. Nah, apa maksud dari kalimat ini? Kalimat ini maksudnya adalah kita sering